Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pengajuan dari angka kredit kita ya di dalam kinerja BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan tentunya Bapak Ibu masuk di kinerja BKN kita ya, yaitu kinerja.bkn.go.id ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tentu akan dihadapkan beberapa menu-menu yang ada. Nah, di sini ada beberapa menu yang kita lihat. Nah, untuk mengajukannya tentu Bapak Ibu masuk di dalam angka kreditnya. Nah, di dalam daftar angka kredit ini Bapak Ibu bisa melihat tombol berwarna biru yaitu sinkron jabatan CASN dan sinkron angka kredit CASN ya. Nah, sinkron jabatan CASN ini Bapak Ibu fungsinya untuk melakukan sinkronisasi terhadap jenis jabatan, jabatan fungsional kita, kelompok jabatan kita, dan guru ya. Nah, ini ketika kita klik sinkronisasi, Bapak Ibu akan data yang ada akan sinkron jabatan yang ada seperti itu. Jika Bapak Ibu tidak sesuai data yang dilihat, silahkan Bapak Ibu mengklik sinkron jabatan CASN. Nah, begitupun juga dengan sinkron angka kredit CASN ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu klik sinkron angka kredit CASN, maka angka kredit kita yang tahun 2022 ya, yang kemarin ini tentunya akan masuk di dalam daftar angka kredit ini yang sudah disetujui oleh BKD. Hasilnya dia seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia seperti tabel seperti ini. Ini sudah sinkronisasi dengan angka kredit CASN kita. Nah, kalau kita melihat dari periode penilaian ini mulai dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2022. Nah, ini sudah diintegrasikan sendiri ya. Jadi sudah masuk dalam pak integrasi disetujui oleh BKD. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara menambahkan untuk PAK yang tahun 2023? Nah, ini Bapak Ibu perlu dilakukan agar kita bisa menambah pak kita ya yang di tahun 2023, karena saat ini yang saya punya sampai tahun 2022 angka kreditnya baru 180,734, dan nantinya kita akan menambahkan di PAK 2023. Nah, ini Bapak Ibu kita klik tadi tambah ya. Nah, ketika kita menambahkan Bapak Ibu dihadapkan dari tahun 2023 atau 2024. Nah, karena kita mau di tahun 2023, silakan Bapak Ibu klik 2023. Kemudian masuk di dalam SKP kita, ya, klik, kemudian periode kita. Nah, dan begitupun juga dengan pengajuan angka kredit ya, diklik. Ketika Bapak Ibu sudah klik pengajuan angka kredit kita, Bapak Ibu bisa juga terlihat dari predikat kita, persentase dan koefisien angka kredit tahunannya seperti itu. Jadi karena predikatnya merupakan sangat baik, tentunya persentase dari predikat kinerja ini adalah 150% ya. Kalau baik, presentasinya adalah 100 ya, seperti itu. Nah, angka kredit yang didapat ini
jumlah bulan penilaian bagi 12 kali persentase predikat kinerja kali koefisien angka kredit tahunan. Jika TMT jabatan lebih dari periode awal penilaian kinerja, maka jumlah bulan penilaian dihitung sejak TMT jabatan. Dan ini hasil pembagiannya 12 dibagi 12 kali 150% kali 25 sama dengan 37,50. Kalau kita melihat atau merujuk pada penetapan dari angka kredit itu sendiri, kalau sangat baik memang hasilnya 37,5. Kalau untuk predikat baik, kalau kita lihat koefisien angka kreditnya itu sebesar 25 ya. Sehingga angka kredit kumulatif ya dari angka kredit lama ya, kemudian ditambah dengan angka kredit baru dari 180,734 ditambah 37,50 sama dengan 218,234 ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk memasukkan nomor SK penetapan angka kredit, dan penetapan SK penetapan angka kredit ini Bapak Ibu bisa memasukkan nomor SK agenda dari sekolah kita ya. Jadi nomor agenda dari sekolah kita. Nah, kalau di tempat kami untuk mengeluarkan nomor SK ini biasanya berbeda di setiap daerah ya. Nah, kalau kami itu menggunakan nomor 421 ya, 2 ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan nomor SK penetapan dari angka kredit itu ya. Nah, ini saya mencoba memasukkan. Kemudian tempat lokasi penandatanganan kabupaten kita ya. Kalau kami di tempat di sini, kalau di kota menggunakan Watan Sopeng seperti itu. Kemudian tanggal SK mungkin dari setiap daerah berbeda. Kalau kami sudah diberikan kesesuaian sehingga kami bisa menetapkan tanggal SK yang ada. Kemudian untuk peruntukan pengajuan angka kredit, Bapak Ibu bisa klik kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Karena saya golongan golongan 3D, maka saya pengajuan dilakukan di akhir tahun dengan menceklis kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, dan ini juga berlaku untuk golongan 3B dan 4C. Jadi saya ulangi, untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan ini berlaku untuk golongan 3B, 3D, dan 4C ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencentang keduanya seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah menuliskan data yang ada, mulai dari nomor SK-nya, kemudian tempat lokasi penandatanganan, kemudian tanggal SK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik OK ya. Jadi bisa diklik OK. Ya, jadi bisa diklik OK untuk nanti kita melihat daftar penetapan angka kredit kita.
Oke, saya klik oke. Nah, dan ternyata eh, ketika kita sudah klik oke, maka hasilnya seperti ini. Jadi periode awal 1 Januari 2023, periode akhir 31 Desember 2023. Dengan unit kerjanya sudah lengkap semua, angka kredit lama 180,734, perolehan di tahun ini 37,5, dan baru penjumlahan lama dan yang saat ini yaitu totalnya adalah 218,234. Tanggal SK-nya sudah ada, nomor SK-nya juga. Kemudian kinerja konversi ya. Kemudian tinggal menunggu persetujuan ya. Dan ini Bapak Ibu bisa mengajukan jika Bapak Ibu sudah melihat data-data yang ada. Jika sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa mengajukan PAK kita seperti itu ya. Jika Bapak Ibu ingin mengeditnya kembali, silahkan bisa klik di tombol edit seperti itu. Kemudian untuk preview, untuk melihat kembali untuk melihat kembali PAK kita ini bisa kita lihat seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit cara bagaimana mengajukan angka kredit kita ya di tahun ini, di tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.